Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Shalom saudara. Salah satu berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham, seperti dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Maka pertanyaannya saudara, berkat apa yang Allah janjikan kepada Abraham, sehingga dikatakan keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bumi? Sangat menarik saudaraku. Ternyata berkat yang Allah sediakan kepada Abraham dan banyak orang bukan berkat secara materi, namun dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-26 sampai dengan 27, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Dalam terjemahan lain, caranya Ia memberkati ialah dengan membuat saudara-saudara sekalian bertobat dari cara hidupmu yang jahat. Saudara, ternyata berkat yang Allah berikan melalui Abraham adalah bahwa melalui Yesus yang adalah keturunan Abraham, maka semua orang yang percaya kepada Kristus dapat bertobat dari cara hidup yang jahat. Saudara, berkatnya adalah berkat rohani. Kenapa ini adalah berkat? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ketika manusia dapat berbalik dari cara hidup yang jahat, itu adalah berkat di dalam Yesus Kristus. Karena tidak semua orang mampu meninggalkan perbuatan jahat kalau bukan karena karya Yesus Kristus. Kristus memampukan kita kembali dari segala kejahatan untuk hidup di dalam kebenaran. Karena itu apa itu bertobat saudara? Bertobat itu adalah perubahan pikiran,
perubahan batin dan sikap. Yang mengalami perubahan itu adalah pikiran dulu, batinnya dulu, baru kemudian sikapnya yang membawa seseorang meninggalkan dosa dan kejahatannya untuk kembali kepada Allah dan hidup benar di hadapan Allah. Ini bertobat, saudara. Di dalam pertobatan, seseorang akan mengakui segala dosa dan perbuatannya yang jahat, meminta pengampunan dari Allah dalam Kristus, dan sesudah itu ia akan menjalani hidup yang baru, ciptaan yang baru yang diisi oleh perbuatan-perbuatan benar yang berkenan kepada Allah. Sehingga saudara, kalau ditanya apakah kita perlu bertobat? Ya, karena sekalipun status kita adalah anak-anak Allah oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, namun selama kita masih berada di dunia, maka godaan untuk hidup secara dunia itu sangat kuat. Kelahiran baru terjadi satu kali, namun pertobatan terjadi berulang kali sepanjang hidup. Baik itu pendeta, penatua, pengurus komisi, aktivis, dan semua umat harus terus mengalami pertobatan sepanjang hidup. Saudaraku, kecenderungan manusiawi untuk merasa nyaman dengan cara, gaya, sikap, dan pola tertentu membuat peluang berdosa itu makin besar. Bahkan dengan cara yang halus sekali, si jahat memakai kenyamanan dan kesenangan hidup atau mengasyikkan kita dengan sesuatu sebagai alasan untuk tidak melakukan kehendak Allah. Cara-cara yang halus supaya kita tidak hidup di dalam pertobatan. Apa yang baik, normal, dan legal dalam pandangan dunia sering menipu dan mengaburkan nurani kita dari apa yang benar-benar baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam konteks ini, saudara, mereka yang dikatakan bertobat adalah orang-orang yang sebelumnya menghendaki kematian Yesus. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus dan menolak melepaskan Yesus dari kematian. Mereka menolak melepaskan Yesus dari kematian dan lebih suka memilih seorang pembunuh, seorang pemberontak bernama Barabas untuk dibebaskan. Karena apa, saudara? Karena mereka menganggap bahwa pilihan ini adalah baik. Karena mereka menganggap apa yang dilakukan ini adalah benar. Karena itulah Petrus memahami bahwa perbuatan itu dilakukan dalam ketidaktahuan. Pertobatan, seperti yang dikatakan Petrus di akhir khotbahnya, adalah jalan Allah untuk memberkati hidup kita. Semakin banyak kita hidup dalam pertobatan, maka damai sejahtera itu akan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita menolak untuk mengalami pertobatan, maka semakin banyak pula kesulitan, pertentangan, persoalan batin akan ada di tengah-tengah kita. Karena itu, saudara, mari kita menyelidiki kehidupan kita masing-masing. Kesalahan terbesar adalah ketika kita menganggap sudah hidup benar karena melakukan banyak aktivitas rohani dan tidak memerlukan pertobatan. Sesungguhnya, jika itu yang terjadi, maka kita tidak percaya kasih karunia dan proses pengudusan. Mari kita membuka hati, saudara, untuk terus mengalami pertobatan. Kita buka hati sehingga damai sejahtera itu melimpah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Bisa salah, bisa jatuh, tetapi kita bangkit lagi untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami diingatkan kembali ya Bapa, bahwa di dalam kehidupan kami, tak jarang kami justru jauh daripada pertobatan, sehingga hidup kami jauh daripada damai sejahtera.
karena kami melawan Tuhan, karena kami memberontak kepada Tuhan. Ketika kami tidak hidup menurut jalannya Yesus, yang adalah sumber damai sejahtera, maka kami telah menjauhkan damai sejahtera itu dari tengah-tengah hidup kami, dari tengah-tengah keluarga kami, dari tengah-tengah masa depan kami. Karena itu Bapa, lembutkanlah hati kami, supaya kami berani untuk membuka hati kami. Siapapun bisa jatuh, siapapun bisa salah, siapapun bisa keliru, tapi kami berusaha untuk bangkit kembali dan hidup di dalam jalan Tuhan, sehingga pertobatan demi pertobatan terus terjadi dalam hidup kita. Maka keluarga kami, diri kami, masa depan kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera, karena kami hidup di dalam jalannya Tuhan, karena kami hidup di dalam caranya Tuhan. Secara khusus Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk Ibu Nyo Suk Chien yang bertambah usia di dalam kasih dan cinta Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menggenggam erat Ai Suk Chien, bahkan juga memberikan kekuatan di dalam iman. Di dalam setiap pergumulannya ada banyak keputusan-keputusan yang harus diambil, langkah-langkah yang harus diambil. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang akan menuntun, sehingga setiap keputusan yang diambil memang secara manusia ada konsekuensi-konsekuensi, tetapi ketika keputusan itu berdasarkan keputusan Allah, maka tetap akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Demikian juga untuk pergumulannya Bapa, harapan-harapan ke depan. Hamba-Mu terus berdoa, biarlah Ai Suk Chien bersama dengan keluarga dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita yang dari sorga, untuk terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Karena kami percaya, ketika kami berjalan di dalam pimpinan-Mu, maka kami mengundang damai sejahtera untuk hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam apapun juga, baik bersama dengan Suk Lukman, dengan David, dengan Davina. Bila berkat rohani yang dari sorga yang akan menyertai keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ai Suk Chien. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat rohani yang dari sorga. Tuhan memberkati.